Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai data requirements. Apa sih data requirements itu? Pada dasarnya data requirements merupakan sebuah proses esensial untuk mengetahui kita itu butuh apa saja sih untuk pada akhirnya mengembangkan basis datanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita coba jawab melalui sesi kali ini. Yang pertama, kenapa kita perlu melakukan data requirements? Emang pentingnya apa sih? Dan yang kedua, bagaimana cara melakukan data requirements? Nah, nanti akan ada contohnya. Kita lihat pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu melakukan data requirements? Apa sih pentingnya? Teman-teman bayangkan misalnya ada sebuah desa nih. Desa ini wilayahnya dipisahkan oleh sebuah sungai. Nah, mereka ingin membangun sebuah jembatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, karena budgetnya terbatas, mereka hanya bisa membangun satu jembatan. Karena cuma punya satu kesempatan membangun, maka mereka tidak boleh salah. Nah, supaya tidak salah bagaimana? Tentu mereka harus yang pertama memikirkan mereka butuh jembatan yang seperti apa. Kebutuhannya seperti apa? Requirement di sana. Ada data requirement. Misal, oh jembatan ini hanya untuk menyeberangkan orang. Ya, jembatannya berarti yang ringan-ringan saja. Tapi kalau misalnya, oh ini orang dan kendaraan yang agak ringan, misalnya sepeda motor atau sepeda dayung, itu kan masih ringan ya. Ya tentu tidak akan sama dengan kalau kebutuhannya adalah untuk menyeberangkan truk atau bahkan kontainer. Kebutuhan dari materialnya akan sangat berbeda, hasil jembatannya juga akan sangat berbeda. Oleh sebab itu, data requirement atau pengumpulan kebutuhan menjadi sangat krusial. Karena kalau salah melakukan pendataan kebutuhan, tentu hasil akhirnya juga akan salah, akan chaos. Sebaliknya, kalau kita tahu persis apa yang kita butuhkan, maka yang akan kita hasilkan juga akan baik atau sangat mendekati dengan harapan kita. Jadi, dengan mengetahui apa kebutuhan kita, kebutuhan data tepatnya, maka very likely database yang akan kita kembangkan juga akan sukses atau akan berhasil. Dan tentu saja kita tidak akan membuang-buang sumber daya dengan mengerjakan hal yang tidak perlu. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua mengenai bagaimana cara mengidentifikasi data requirements. Di sini ada 3 steps ya, teman-teman. Yang pertama adalah memahami masalah atau memahami problems atau case-nya. Jadi teman-teman perlu benar-benar memahami problems yang teman-teman sedang hadapi atau case study yang teman-teman sedang menghadapi atau ingin kembangkan database-nya. Teman-teman baca berkali-kali, paham betul konteksnya, atau bahkan teman-teman bisa melihat case study yang mirip atau serupa gitu ya, untuk membantu teman-teman mengumpulkan hal-hal yang barangkali di sini atau di case study teman-teman itu kurang jelas. Oke, jadi teman-teman pahami dulu konteksnya, pahami problems-nya, mengerti betul. Baru bergerak ke tahap kedua. Di tahap kedua, teman-teman diminta untuk melisting objects yang teman-teman temukan di studi kasus teman-teman. Objects di sini disebut juga dengan entities atau entitas begitu ya. Nah, kedua terminologi ini bisa dibolak-balik ya. Teman-teman bisa sebut dengan objects, teman-teman bisa sebut juga dengan entities. Nah, entities ini, sebuah entity itu teman-teman perhatikan apakah ada dekomposisinya atau unsur-unsur penyusunnya, atau disebut juga dengan member atau disebut dengan atribut. Contohnya misalnya nih, ada objek atau entitas buku misalnya. Buku ya, book. Itu ada membernya. Membernya apa saja? Oh, sebuah buku itu bisa diidentifikasi melalui misalnya title-nya, judulnya, penulisnya, tahun terbit, penerbit, dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan attributes atau disebut juga dengan members. Nah, kadang-kadang ini nggak jelas. Ya, di case tadi teman-teman mungkin nggak jelas. Maka teman-teman perlu kembali lagi ke tahap pertama tadi. Coba teman-teman lihat apakah ada case study sejenis atau yang mirip untuk membantu mereinforce teman-teman memahami konteksnya dan menemukan benda-benda yang barangkali di tempat teman-teman kurang jelas. Nah, kalau ada yang kurang jelas, kita move ke bagian yang ketiga. Kita refine list-nya. Jadi list yang teman-teman tadi sudah hasilkan, teman-teman refine, teman-teman perbaiki, ya, tambahi kalau memang perlu ditambahi, kurangi kalau memang perlu dikurangi. Ya, jadi teman-teman refine, teman-teman cek semuanya, apakah sudah lengkap, apakah masih ada yang missing atau ada yang
too much ya, terlalu banyak yang kita tulis, padahal sebenarnya kita nggak butuh. Dan nanti kita akan lihat contohnya. Supaya lebih paham, kita akan lihat sebuah case study yang simple banget. Ini ada di kampus teman-teman semua nih. Berkaitan dengan campus library atau perpustakaan kampus. Nah, saya bacakan ya. Nah, sebuah perpustakaan, ini perpustakaan kampus, punya banyak koleksi buku. Ya. Jadi ada buku di sana, ada artikel, ada magazines, dan lain sebagainya. Nah, pada periode tertentu, si perpustakaan ini akan merefresh koleksi bukunya. Jadi misalnya, ada terbitan baru nih, edisi baru, dilakukan pengadaan. Atau ada sumbangan nih, ada terima. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi secara periodik dia menambah koleksi perpustakaan. Kemudian setiap orang boleh datang ke perpustakaan dan menikmati koleksi bukunya. Jadi orang bisa datang, baca buku, sambil santai di sana di perpus, gitu ya. Tapi untuk meminjam hanya boleh member. Artinya kalau belum member perpus, kita nggak boleh minjem nih. Nah, untuk peminjaman juga ada batasnya. Jadi periodenya dibatasi, misalnya seminggu harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, denda sekian, gitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi saya pikir untuk perpustakaan ini mirip ya, perpustakaan di satu kampus dengan kampus yang lain secara umum ya. Apa namanya, aturannya, cara kerjanya, gitu ya. Proses bisnisnya itu saya pikir sangat mirip. Jadi saya pikir nggak susah untuk memahami kasus dari perpustakaan ini. Nah, tugas kita sekarang adalah menganalisis, memahami case study ini, dan melakukan data requirement. Baik, kita perhatikan nih case study kita. Kira-kira ada benda apa saja yang ada di sini? Ada objects apa saja yang ada di sini? Atau entity apa saja yang ada di sini? Kalau kita perhatikan, kita cari kata benda ya. Kita cari kata bendanya. Di sini ada copies of books. Jadi ada book copy, ada book, ada articles, dan seterusnya. Kemudian ada disebut dengan collection, gitu ya. Kemudian ada anyone, tapi ada juga disebut dengan members. Kemudian ada period of time, jadi ada limited time-nya, ada periodnya. Nah, dari sana kita bisa list ya, kita bisa daftarkan beberapa hal yang disebutkan di case ini. Yang pertama ada book, ada artikel, ada book copy, ada member, dan lain sebagainya. Kemudian ada library visitor. Ya, ini dibedakan dengan member. Ya, tadi kan disebutkan ada yang datang aja boleh enjoy collection dari perpustakaan, tapi yang minjem hanya boleh members. Jadi ini dipisahkan. Kemudian di sana ada bukan proses ya, ada peminjaman ya. Peminjaman itu kan ada sebuah benda ya. Jadi sebuah objek transaksi, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kalau ada peminjaman ya tentu ada pengembalian, gitu ya. Kira-kira itu kebayang ya teman-teman ya. Nah, meskipun demikian ada yang tidak jelas atau let's say missing. Nah, kalau missing gimana nih solusinya? Misalnya contoh, book itu apa ya? Apa yang bisa mendeskripsikan book ya? Atau apa sih yang bisa mendeskripsikan visitor ya? Atau apa sih yang bisa mendeskripsikan member? Atau apa sih yang bisa mendeskripsikan landing, book landing? Itu nggak kelihatan jelas di sini, di case ini. Maka teman-teman boleh melakukan analisis lebih lanjut dengan memperhatikan case-case yang mirip atau yang serupa dengan case ini. Ya, teman-teman cari aja di internet ya. Oh, kalau di sana case-nya book itu ada ISBN, misalnya ada title, ada authors, dan lain sebagainya. Kalau member ada apa? Mungkin dia punya member ID, mungkin dia punya kapan mulai menjadi member, date time-nya mungkin, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa mencari informasi, referensi dari case-case yang sejenis. Nah, setelah teman-teman tadi mengumpulkan case study yang sejenis, selanjutnya teman-teman akan melakukan refinement terhadap list teman-teman. List dari objects entities yang tadi kita sudah punya. Misalnya, kita jadi makin paham bahwa book dengan book copy itu beda. Book ya, itu adalah bukunya. Book copy adalah eksemplarnya. Jadi, book adalah bentuk abstraknya, sementara book copy adalah bentuk fisiknya. Yang ada di perpustakaan yang kita pinjam itu adalah eksemplarnya. Eksemplar buku, bukan bukunya langsung, tapi eksemplar bukunya. Kemudian kita juga bisa tahu bahwa sebuah buku itu bisa diidentifikasi
dengan ISBN-nya, title-nya, autornya, publisher-nya, dan lain sebagainya. Which is ini tadi nggak ada di case study kita, tapi kita bisa temukan di case study yang serupa. Nah, karena kita paham case kita, maka kita tahu case lain yang serupa itu bisa kita adopt ya, kita bisa ambil ke case kita bisa serap ya. Kemudian misalnya book copy bisa di identifikasi melalui registration. Jadi kalau buku itu kalau diperhatikan ya di belakangnya itu ada ID-nya tuh. Atau kadang-kadang disebut dengan call number atau nomor panggil, kurang lebih seperti itu. Kemudian member misalnya, member itu ada namanya, punya nama, punya nomor telepon, punya email, dan punya member ID. Nah ini contoh saja, masih banyak yang lain yang teman-teman bisa peroleh. Tidak terbatas hanya yang saya tulis di sini, ya teman-teman bisa cari yang lain. Misalnya tentang yang tadi transaction peminjaman. Peminjaman itu ada apa saja sih? Tanggal peminjamannya kapan? Siapa yang meminjam? Siapa yang memberi pinjaman? Lalu kapan harusnya dia kembali? Dan sebagainya. Ya teman-teman bisa cari dari case-case yang serupa, which is bisa memperkaya list dari teman-teman. Nggak apa-apa ya. Jadi asumsi-asumsi yang seperti ini itu diperbolehkan. Sampai di sini kira-kira kita sudah seperti apa ya? Nah tadi di awal kita sudah memahami mengapa kita perlu melakukan data requirements. Kita juga sudah melihat tahapan-tahapannya, dan teman-teman sudah lakukan sendiri, sudah praktikkan. Tahap pertama adalah memahami problems atau case-nya. Tadi pada case tadi, kita sudah membaca ya case-nya seperti apa, lalu kita sudah pahami, dan kita sudah melakukan listing terhadap entities atau terhadap objects yang ada di case tadi. Misalnya buku itu adalah objek atau entity, member itu adalah objek, entity, terus transaksi peminjaman itu juga entity. Selanjutnya kita juga melakukan proses melengkapi list yang kita punya dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan case study serupa di tempat lain. Jadi case yang mirip kita tarik ya, kita adopsi informasinya dan kita masukkan ke dalam case study kita untuk menambah perbendaharaan pengetahuan kita terkait dengan case study kita. Dengan demikian kita bisa melengkapi listing objects yang kita punya. Misalnya kita jadi tahu bahwa book itu bisa diidentifikasi melalui ISBN, title, author, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sana kita sudah melengkapi buku dengan members-nya atau dengan attributes-nya. Nah, selain itu kita juga melakukan beberapa asumsi-asumsi yang safe ya, yang kita pikir perlu, dan kita juga menghindari asumsi-asumsi yang mungkin tidak perlu untuk sementara. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman harusnya sekarang sudah punya list of objects atau entities beserta atribut-atribut atau members yang relevan terhadap entity-entity tersebut. Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari sesi kali ini? Yang pertama, pada saat kita ngembangin sebuah database, kita berharap database ini akan fit atau match dengan kebutuhan data. Oleh sebab itu, melakukan data requirement menjadi sangat penting. Nah, proses data requirement ini diawali dengan sebuah analisis yang baik. Kita perhatikan study case-nya, kita baca beberapa kali supaya kita paham. Jadi memahami konteksnya. Kemudian kita juga bisa mereinforce pengetahuan kita dengan melihat case study yang serupa. Dan yang terakhir, kita boleh kok melakukan asumsi. Tapi ingat, jangan berlebihan. Jadi harus hati-hati. Kira-kira demikian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao.